Sebaliknya, inda dzikr asin tanzilul ghadab was-sakhar minallah. Ketika di sini namanya orang yang ahli maksiat, namanya orang yang seling maksiat terhadap Allah Ta'ala, kalian sebut, maka sebaliknya murka. Dan di sini merupakan sebuah amarah dari Allah Ta'ala yang diturunkan terhadap orang tersebut. Amarah pun ini diturunkan terhadap orang yang menyebutkan nama-nama orang yang ahli maksiat dengan sebutan senang, dengan sebutan bangga, maka oleh Allah Ta'ala akan diturunkan murka. Wa kaifa yajlis ma'ahum. Menyebutkan saja ini murka diturunkan oleh Allah, apalagi sampai sambian duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, sampian hadir ke tempat ini merupakan sebuah anugerah. Ini merupakan sebuah keagungan bagi kalian semua yang hadir di tempat ini. Saya akan mengutip sedikit kisah yang mana kisah ini diriwayatkan oleh orang yang soleh, oleh orang yang ahli ibadah. Ini ada satu orang tersebut pekerjaannya ketika hidup di dunia tiada lain kecuali kerjaannya di sini menagih hutang. Jadi zaman dulu ini ada orang yang mana kerjaannya di sini tiada lain untuk menagih hutang. Hutang ditagih. Ketika ada orang mempunyai hutang, oleh orang ini ditagih hutangnya. Setiap hari ini datang ke setiap rumah untuk menagih hutang. Tapi di sini suatu saat, di sini suatu hari, orang ini menagih hutang terhadap satu rumah. Tapi ternyata orang yang ditagih hutangnya di rumah tersebut, orang itu tidak ada. Akhirnya ditanyakan kepada istrinya, wahai orang yang mempunyai rumah, mana suaminya sampean? Mana suaminya Anda? Kenapa tidak ada di rumah? Saya ingin menagih hutang daripada suaminya Anda. Akhirnya istri tersebut mengatakan, wahai orang yang menagih hutang, ketahuilah bahwa suami saya tidak ada di rumah. Tapi suami saya itu hadir ke suatu majelis, hadir ke suatu tempat, hadir ke suatu tempat yang di sana ada pengajian, yang di sana ada pengajian ilmu. Akhirnya oleh orang yang menagih hutang didatangi ke tempat tersebut untuk menagih hutang tersebut. Akhirnya orang yang menagih hutang ini diam di pojok pengajian, diam di pojok majelis untuk mencari orang tersebut. Sampai waktu setengah jam tidak diketahui, tidak ditemui orang tersebut. Sampai akhirnya orang tersebut melihat orang yang mempunyai hutang ada di barisan paling depan. Akhirnya didatangi orang tersebut seraya berkata, wahai fulan, wahai orang laki-laki, kamu mempunyai hutang. Maka sekarang bayarlah hutang kamu. Saya datang ke tempat ini tiada lain untuk menagih hutang kamu. Akhirnya orang ini berkata, wahai orang penagih hutang, mohon bersabar. Sekarang ini adalah pengajian majelis ilmu. Jangan tagih hutang di majelis ilmu. Tapi tunggu sampai acara selesai. Sampai majelis ilmu selesai, maka hutang itu saya akan bayar. Akhirnya orang itu berkata,
Di sini meskipun majelis ilmu mau tidak mau kamu harus membayar hutang. Harus bayar hutang sekarang karena waktu untuk membayar hutang sekarang sudah sampai. Akhirnya orang itu berkata, oke, kalau begitu, baik kalau seperti itu, saya akan bayar hutang saya. Ayo sambian ikut ke rumah saya akan bayar itu hutang. Akhirnya 1 minggu setelah kejadian tersebut, orang penagih hutang, orang yang tugasnya menagih hutang untuk meminta hutang, tiba-tiba orang tersebut mati. Tiba-tiba orang tersebut direnggut ajalnya sama Allah. Sampai akhirnya datanglah satu orang bermimpi bahwasanya orang yang menagih hutang itu diangkat derajatnya sama Allah sampai dimasukkan ke surganya Allah. Akhirnya orang itu kaget, orang itu heran, kenapa orang itu bisa masuk surga, sedangkan setiap harinya orang itu tugasnya menagih hutang. Tapi kok sampai diangkat derajatnya, sampai masuk ke surganya Allah. Apa yang mendapatkan, rahasia apa yang bisa terjadi terhadap orang tersebut? Akhirnya kiai ini berpikir, dan kiai ini melihat, dan kiai ini ingat bahwasanya orang yang menagih hutang pernah hadir ke majelis ilmu. Pernah hadir ke majelis yang di dalamnya ada ilmu. Dan kiai tersebut, ulama tersebut melihat di dalam majelis ilmu Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Dan dengan rahmat itu diturunkan menagih hutang yang ada di pojok majelis itu terkena percikan-percikan rahmat. Percikan-percikan rahmat dari Allah Ta'ala. Sampai orang itu diangkat derajatnya dan akhirnya masuk terhadap surga. Itu para hadirin, para hadirat. Orang itu tidak ada niat untuk hadir ke majelis ilmu. Orang itu cuma hadir ke majelis ilmu untuk menagih hutang. Bagaimana dengan kalian? Kalian dari jauh tempat, sampean rela mengorbankan waktu, sampean rela mengorbankan keadaan, pekerjaan, kesehatan, rohani, jasmani untuk menghadirkan tempat ini dengan niat yang kuat, maka ini tidak bisa dibayangkan bagaimana derajat tinggi yang akan kita capai, yang akan kita peroleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih sekarang alhamdulillah hadir dari jauh, dari Batam, Ketua Iqbal sampai hujan-hujan hadir seperti ini. Maka ini adalah rahmat luar biasa yang diturunkan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata terhadap satu sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini merupakan sahabat Nabi yang mana disebutkan saghira jismuhu wa kabira aklu. Beliau ini adalah kecil, orangnya kecil, tapi ilmunya atau akalnya ini luar biasa besarnya. Akhirnya Rasulullah ini berkata, ya Ibnu Mas'ud, man hadar ila majlis ilmu walam tabtuk harfan wala tamussu qalaman khairun laka min itki alfi raqabah. Sampian hadir ke majlis ilmu tanpa sampian memegang bolpen, tanpa sampian menulis isi daripada ilmu yang disampaikan di majlis tersebut, maka kalian lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Ini tidak bisa dibayangkan para hadirin, para hadirat. 1000 budak cukup sampean hadir satu kali. Sedangkan sampean di sini memerdekakan 1 budak saja. Ini merupakan sebuah ajrun, sebuah ganjaran yang tidak terhitung dari Allah Ta'ala.
Sampai cukup hadir bisa mendapatkan hal tersebut. Wa man nadar ilal alim khairun laka min sadaqatin alfi firasin tasaddaqta fi sabilillah. Sampian melihat terhadap wajah-wajahnya orang yang alim, terhadap wajah-wajahnya ulama. Sekarang kita hadir di majelis ilmu, lihat wajah-wajahnya orang yang alim ada di depan, wajah-wajahnya ulama ada di depan. Maka ini lebih baik daripada di sini mensodakohkan 1000 kuda, yang mana sodakoh 1000 kuda tersebut disodakohkan fi sabilillah, di dalam peperangan fi sabilillah. Ini cukup melihat para hadirin, para hadirat, tanpa kalian menyentuh, tanpa kalian berpapasan langsung, cukup melihat wajahnya orang-orang yang alim. Ini lebih baik daripada bersodakoh 1000 kuda. Ini sodakohnya tidak tanggung-tanggung. Sodakohnya ini terhadap perang fisabilillah, memerangi orang-orang kafir. Sampian memerangi orang-orang kafir, 1 butir kurma saja, ini merupakan catatan luar biasa yang akan sampean dapatkan nanti di surga. Apalagi 1000 kuda. Allahumma sholli ala Muhammad. 1000 kuda ini sampean cukup melihat terhadap wajah-wajahnya orang yang soleh. Man nadar ila wajhil alim nadratan fafariha biha khalaqallahu tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Kalian melihat terhadap wajahnya orang yang alim dan kalian senang, kalian bangga melihat wajah tersebut, maka detik itu Allah Ta'ala menciptakan 1 malaikat untuk memintakan ampunan terhadap orang tersebut sampai hari kiamat. Ini luar biasa para hadirin, para hadirat. Kalian sibuk dengan pekerjaan, kalian sibuk dengan lakoh menabi cepon orang matur. Kalau berlakon sampean sibuk, maka sampean tidak sempat untuk memintakan ampunan ke Allah Ta'ala, beristighfar terhadap Allah Ta'ala. Sampean hadir ke tempat ini, otomatis oleh Allah Ta'ala diciptakan malaikat untuk memintakan ampunan terhadap kalian. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma sampai sekarang, tapi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini luar biasa para hadirin, para hadirat. Juga hadis Rasulullah disampaikan, sampian mengucapkan salam, man salimah ilal alim, sampian mengucapkan salam terhadap orang yang alim, khairun laka min ibadati alfi sanatin. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan ulama, kalian menyampaikan salam, mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam dengan salam assalamualaikum, makanya kalian ketika bertemu menabi panjenengan tepangki sareng ulama, kalian bertemu dengan ulama, ucapkan salam, assalamualaikum kiai, assalamualaikum ulama, assalamualaikum orang yang soleh. Maka dengan ucapan salam tersebut lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Saya mau bertanya, ada yang siap hidup 1000 tahun? Apakah ada orang yang umurnya sampai 1000 tahun di sini? Tidak ada. 1000 tahun sobung kan. Menabi ibadah kento merupakan keramat, kento cimat, kutu jaga. Semakin kento orang umur 9 tahun. Sekarang orang umurnya 60 tahun, 70 tahun ini sudah lemah, tidak bisa gerak. Kadang ini sudah dicabut sareng Allah Ta'ala. Maka dari itu para hadirin, para hadirat, sampian hadir, kalian hadir ke tempat ini, insya Allah membawa barokah, insya Allah membawa rahmat,
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak pulang dari tempat ini kecuali oleh Allah Ta'ala diturunkan rahmat. Dan semoga yang hadir di tempat ini yang punya utang, si andi otang, semoga saja pelunas tengah. Amin ya rabbal alamin. Kadin toh mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang sempurna, ada tutur kata yang tidak pantas, atau suara saya di sini kurang menyempurnakan terhadap hadirin hadirat. Ini mohon maaf yang sangat besar. Dan juga saya mewakili daripada majelis keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Panyepen, karena aslinya undangan di sini yang hadir ke tempat ini adalah Sayyidul Jad, mbah saya Kiai Haji Mudaththir Badruddin. Beliau tidak sehat dan tidak bisa hadir ke tempat ini. Jadi salam dari beliau, mohon maaf yang sangat besar karena tidak bisa menghadiri tempat ini. Untuk selanjutnya terima kasih yang sangat banyak, baik ini terhadap jajaran pengurus, ketua Iqbas atau simpatisan di tempat ini, ketua panitia dan semua jajaran-jajarannya yang telah menyiapkan ini, khususnya Al-Ustadz Syawal yang selaku perwakilan dari Malaysia di sini yang bisa hadir ke tempat ini. Terima kasih yang sangat banyak dan semoga oleh Allah dibalas dengan balasan yang lebih besar dan bisa berkumpul semuanya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih yang sangat banyak terhadap hadirin hadirat, meskipun hujan di sini tapi semoga oleh Allah Ta'ala dibarengi dengan rahmat oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir dari saya, mohon doanya semoga majelis keluarga yang ada di Penyepen, yang ada di Madura, yang ada di Indonesia bisa terus dikasih kesehatan, sehat walafiat, panjang umur yang berkah, bisa ditakdirkan untuk menyampaikan amanah-amanah dari Rasulullah dengan penyampaian yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau. Acara selanjutnya, lantunan syair salawat sekaligus salawat bil qiyam yang akan dilantunkan oleh Al-Ustaz Junaidi bersama Majelis Salawat Al-Miftah Iqbas Malaysia. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus lanjut. Sebelum salawat dilanjut, sebelum salawat dimulai, kami minta kepada semua jemaah yang jauh yuk merapat, yang jauh merapat, yang jauh mendekat, kalau bisa duduk. Becah kan saya saat becah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum sholawat dilanjut seperti biasa, yuk tata niat.